Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi rekan-rekan dalam mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Untuk kali ini media pembelajaran saya mengaktifkan akun YouTube. Silakan nanti dalam media pembelajaran ini bagi Anda semua yang mengambil mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, khususnya pertemuan kedua, dapat dicatat hal-hal poin pentingnya dalam perkuliahan ini, sehingga nanti di akhir pertemuan kedua ini Anda bisa mengirimkan apa yang Anda catat pada pagi hari ini. Terutama dalam mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, kita melanjutkan materi yang kemarin. Setelah minggu lalu kita membahas tentang visi Islam, ya basic to ekologi, ya artinya Islam sejalan dengan untuk melestarikan alam semesta. Kita lanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini rekan-rekan semua. Sesungguhnya Islam mempunyai suatu keyakinan yang cukup jelas, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ya, meskipun terjadi pergejolakan pada abad kontemporer, ya, alam semesta dijadikan sebagai antroposentris. Mohon maaf, yang memiliki pandangan antroposentris maksudnya di sini adalah manusia dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengakibatkan alam semesta sebagai objek yang harus dikuasai, dieksploitasi oleh manusia itu sendiri. Tetapi di sini ajaran Islam justru tidak memperkenankan tersebut. Sejatinya Islam mengajarkan tentang harmonisasi antara kehidupan manusia dengan alam semesta. Bukan hanya hubungan secara vertikal, kawan-kawan, yakni hablum minallah, hubungan secara horizontal pun harus dilaksanakan oleh umat Islam, yakni hablum minannas dan hablum minalam, hubungan sesama manusia dan hubungan sesama dengan alam semesta. Kita lihat faktanya secara spiritual, secara keyakinan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Artinya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Artinya pemimpin yang mengatur, yang mendayagunakan, memberdayakan lingkungan sebagaimana mestinya. Artinya di sini ajaran Islam secara teologis itu secara ajaran ketuhanan yang berpeluang dinyatakan bahwa ekoteologi dalam Islam. Eko itu lingkungan, teologi itu nilai-nilai yang bersumberkan dari Tuhan. Jadi bagaimana mereduksi ekoteologi Islam? Tujuannya apa? Lahirnya ilmu pengetahuan ini yakni untuk melestarikan lingkungan, termasuk bagian yang integrasi, yang termasuk integral dalam sisi keberimanan sebagai pengikut umat agama yang meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian integral dari keberimanan seseorang. Artinya Islam di sini menganjurkan umatnya untuk melestarikan lingkungan, memberdayakan lingkungan. Itu merupakan bagian dari keimanan seseorang. Hal ini didasarkan
pada dua pendekatan, yakni pendekatan secara ekologi dan pendekatan secara teologi Islam. Yang mana nih, ekologi itu apa? Eko itu ya berkaitan ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Sedangkan teologi Islam, ya teo itu artinya Tuhan, logos itu ilmu. Ya artinya ya teologi ilmu yang membahas tentang nilai-nilai ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, ya yang mendekatkan pada perspektif ajaran agama Islam. Kita lanjutkan ya perkuliahan. Secara ekoteologi Islam tadi sudah dibahas ya, Allah Subhanahu wa taala secara definitif ya menyatakan secara eksplisit tentang kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Ya, hal ini terangkum dalam Quran surat Al-Luqman ayat 20 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah telah menundukkan ya lakum ma fis samawati wa ma fil ard, telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, fil ard, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin, ya maka ya dan menyempurnakan nikmat ya, nikmatnya untukmu lahir dan batin, zahiratan wa batinan ya. Wa minan nasi may yujadilu fi ya, tetapi di antara manusia ya ada yang membantah ya. Wa minan nasi may yujadilu fillah bi ghairi ilmi ya, artinya membantah tentang keesaan Allah tanpa ya ilmi, tanpa menggunakan ilmu. Wala hudan wala kitabim munir ya, atau dengan petunjuk serta tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya, di sini secara jelas ayat ini mengindikasikan ya, bahwasanya ya Allah telah mewanti-wanti kepada manusia ya adanya hubungan integrasi manusia dengan alam semesta. Ya, kita lihat ya adik-adik semua secara tafsir ya apa yang disampaikan ya dalam ayat ini. Bapak mengutip ya dalam tafsir Al-Misbah ya, titik berat ya nasihat-nasihat ya yang Luqman berikan ya kepada anaknya adalah larangan berbuat ya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka yang berlaku syirik ya, padahal ya